Audio novel fiksi bela diri. Dokter Tanpa Tanding Yekui 3039 hingga 3040. Pangeran klan Nether menatap Yekui dan berkata dengan dingin, "Ye Changsheng, jangan bicara omong kosong. Ini adalah wilayah klan Nether, dan bukan giliranmu untuk bertindak sombong." Hah! Dengan dingin, menatapnya seperti obor. Formasi pelindung klan yang menyelimuti klan Nether tampak dingin. Segera setelah itu, dengan sebuah pemikiran di benaknya, dia berteriak pelan, "Pergi." Dalam sekejap, api tingkat kaisar yang mengelilinginya meledak seperti meteor biru, dan langsung mengenai formasi pelindung klan-klan Nether di atas. Duar, apinya sangat besar, menutupi langit dan bumi. Ada panas terik antara langit dan bumi. Api aneh tingkat kaisar Qian itu seperti gelombang yang mengamuk, dengan panik berdampak pada formasi pelindung klan. Melihat ini, pangeran dari klan Nether mensibir di sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghine, "Hai Changsheng, formasi perlindungan klan ini dibentuk oleh ayahku dengan kekuatan sihir tertingginya. Bahkan api aneh setingkat kaisar tidak bisa membakarnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Jika kamu cukup pintar, maka segera tangkap dia tanpa ampun. Mungkin aku akan meninggalkan seluruh badan untukmu, jika tidak." Namun, sebelum pangeran dunia bawah selesai berbicara, dia melihat formasi pelindung klan yang awalnya kuat. Titik terang merah perlahan muncul. Dalam sekejap mata, titik terang itu meluas dengan cepat dan berubah menjadi lubang berdiameter 1 meter. Formasi perlindungan klan dibakar. Bagaimana mungkin? Mata pangeran dunia bawah tiba-tiba melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan badannya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ketika tetua kedua, tetua ketiga, dan imam besar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka juga berubah drastis. Ada kegelisahan yang kuat di hati mereka. Jika situasi ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama lagi formasi pelindung klan akan terbakar habis. Setelah formasi perlindungan klan dibakar, mereka akan berhadapan langsung dengan Yekui. Sejujurnya, setelah melihat kemampuan Yekui untuk membunuh tetua keempat dan Yuming dengan mata kepala sendiri, mereka merasa tidak yakin. Apa yang harus dilakukan? Mereka bertiga dengan cepat bertukar pandang. Imam besar berbicara lebih dulu dan berkata, "Yang mulia, formasi perlindungan klan hanya takut. Sudah waktunya, mengapa kamu berbicara omong kosong?" Pangeran dunia bawah tidak menunggu sampai imam besar selesai berbicara, dan berteriak, "Mengapa kamu tidak segera memperbaiki formasi? Yang mulia, api aneh tingkat kaisar terlalu berlebihan. Sungguh menakjubkan. Bahkan jika diperbaiki, saya khawatir ini tidak akan bertahan lama. Saya pikir ini mendesak. Mari sebaiknya kita segera mengungsi dan memikirkannya nanti." Tetua ketiga juga menggema, "Ya, yang mulia, ayo mengungsi." Pangeran klan Nether tampak marah dan berteriak keras, "Ini adalah wilayah saya, dan semua orang ingin untuk mengambilnya. Tanahnya telah digulingkan, dan kamu sebenarnya memintaku untuk mengungsi, apa niatmu? Lagi pula, ini rumahku. Di mana aku harus mengungsi? Imam besar, aku memerintahkanmu untuk segera memperbaiki formasi." Imam besar tidak berani melanggar perintah pangeran dunia bawah, dan buru-buru mengeluarkan beberapa potong ramuan dari lengannya. Batu hitam dengan cahaya aneh. Batu-batu ini adalah harta rahasia dunia bawah dan mengandung energi yang kuat. Imam besar dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian melemparkan batu hitam itu ke arah lubang di formasi perlindungan klan. Begitu batu hitam itu bersentuhan dengan formasi perlindungan klan, batu itu langsung menyatu ke dalamnya, memancarkan lapisan cahaya hitam yang kaya, mencoba mengisi lubang yang terbakar oleh api tingkat kaisar. Imam besar berkonsentrasi untuk mengendalikan kekuatan batu hitam, dengan sedikit kegugupan dan kecemasan di matanya. Tak lama kemudian, dahinya dipenuhi keringat. Melihat lubang yang terbakar dalam formasi secara bertahap diperbaiki, imam besar menghela nafas lega dan diam-diam berpikir, mungkin, formasi tersebut dapat memblokir pembakaran api aneh tingkat kaisar. Namun, hal-hal tidak terjadi. Pergi seperti imam besar. Tepat ketika lubang dalam formasi akan diperbaiki sepenuhnya, cahaya dingin melintas di mata Yekui, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengaktifkan api aneh tingkat kaisar lagi. Api hijau yang dengan panik menyerang formasi pelindung klan menjadi lebih ganas saat ini, seperti tsunami yang mengamuk, meluncurkan babak baru serangan sengit terhadap formasi pelindung klan. Duar,
Terdengar suara keras. Api hijau meledak pada formasi pelindung klan, dan retakan muncul di tempat yang baru saja diperbaiki dengan batu hitam. Segera setelah itu, tidak jauh dari lubang tersebut, sebuah lubang baru dibakar dalam formasi perlindungan klan. Lubang-lubang baru muncul dengan sangat cepat, seperti sambaran petir di langit malam, membuat orang lengah. Bagaimana? Ini mungkin. Wajah imam besar langsung memucat, tangannya gemetar, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakan harta rahasia dunia bawah untuk memperbaiki formasi, tetapi formasi tersebut masih tidak mampu menahan kekuatan api aneh tingkat kaisar. Tetua kedua dan tetua ketiga tercengang saat melihat pemandangan ini. Badan mereka sedikit gemetar, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Dalam pemahaman mereka, formasi pelindung klan adalah pertahanan paling kokoh dari klan Nether, tapi sekarang menjadi rentan terhadap api aneh setingkat Kaisar Yekui. Sampah! Sampah! Melihat ini, Pangeran Dunia Bawah meraung marah. Matanya bulat dan merah, seolah hendak memuentehkan api. Dia berteriak kepada imam besar, "Kamu bahkan tidak bisa memperbaiki formasi perlindungan klan, apa yang saya perlukan darimu?" Tidak. Berani menatap langsung ke mata Pangeran Dunia Bawah, dia berkata dengan sedikit gemetar dalam suaranya, "Yang mulia, kekuatan api aneh tingkat kaisar terlalu kuat, dan sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya bisa melakukannya. Jika situasi ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama sebelum formasi perlindungan klan akan berlubang. Yang mulia, demi masa depan klan Nether, dengarkan saja saya dan evakuasi sesegera mungkin." Evakuasi? Kamu itu mudah untuk dikatakan. Pangeran klan Nether meraung, "Saya, klan Nether, telah tinggal di sini selama beberapa generasi, tetapi sekarang saya harus melarikan diri karena Ye Changsheng bertemu ayahku." Tetapi, Yang Mulia, tetua ketiga juga ingin saya bujuk. Diam. Pangeran Dunia Bawah menyela tetua ketiga dan berkata dengan marah, "Mulai sekarang, jika ada yang berani menyebutkan kata evakuasi lagi, aku akan membunuhnya." Mengapa berbicara tentang penaklukan? Untuk mendominasi dunia budidaya. Pangeran klan Nether melirik Yekui, yang berdiri di kehampaan, seperti Dewa Naga Sembilan Surga, dan berkata kepada tetua kedua, "Saya telah memikirkan tentang itu, aku ingin bertarung sampai mati dengan Ye Changsheng." Apa? Yang Mulia Putra Mahkota ingin menantang Ye Changsheng berduel. Tetua kedua buru-buru menasihati, "Yang Mulia, Anda bertanggung jawab atas masa depan klan Nether. Jangan mengambil risiko dengan mudah. Metode Ye Changsheng aneh, dan dia mendapat bantuan api aneh setingkat kaisar, yang sulit untuk dilakukan. Menghadapi." Tetua ketiga juga berkata, "Iya, Yang Mulia, Ye Changsheng memang tidak sederhana, dan tidak pantas untuk menghadapinya secara langsung." "Apa maksudmu?" Pangeran klan Nether berkata dengan nada buruk, "Apakah menurut Anda saya bukan lawan Ye Changsheng?" Tetua ketiga berkata dengan tergesa-gesa, "Yang Mulia, Anda salah paham, bukan itu yang kami maksud." "Itu yang Anda maksud." Suku Nether berkata, "Saya akhirnya mengerti, Anda semua takut dengan metode Ye Changsheng. Kamu masih seorang tetua klan Nether, apakah kamu hanya memiliki sedikit keberanian ini? Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu hari ini bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Changsheng, dia akan diinjak olehku." Yang Mulia Putra Mahkota. Tetua kedua ingin membujuk, tetapi disela oleh isyarat dari Pangeran Dunia Bawah. "Aku sudah mengambil keputusan. Kamu tidak perlu membujukku lagi. Sebagai Pangeran klan Nether, jika aku tidak bisa mengalahkan Ye Changsheng, bagaimana aku bisa memerintah klan Nether?" Pangeran klan berteriak pada Yekui, "Kamu umur panjang, apakah kamu berani bertarung dengan pangeran ini? Kenapa kamu tidak berani?" Yekui mengangkat sudut mulutnya sedikit, menguraikan sedikit rasa jijai, menatap Pangeran Dunia Bawah dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantu kamu." Tanggapannya tanpa ragu-ragu, seolah-olah Pangeran Dunia Bawah di depannya tidak layak disebutkan sama sekali. Mendengar ini, kemarahan di mata Pangeran klan Nether menjadi lebih kuat, dan dia berteriak dengan tegas, "Hai umur panjang, hari ini adalah hari kematianmu." Setelah mengatakan itu, Pangeran klan Nether memerintahkan Yang Tinggi Pendeta dan berkata, "Tarik formasi perlindungan klan, saya akan mengikutinya pertempuran yang menentukan." Sama sekali tidak. Tetua ketiga berkata dengan cepat, "Yang Mulia, jika tidak ada formasi besar untuk melindungi klan, mereka akan segera masuk."
Ketika waktunya tiba, apakah kamu tidak tahu bagaimana melawan ketika saatnya tiba? Pangeran klan Nether berkata tidak puas, jika kamu tidak menghapus formasi perlindungan klan, formasi perlindungan klan akan dibakar habis oleh tingkat Kaisar Ye Changsheng api. Jangan lupa, lindungi klan. Pembentukan klan adalah kerja keras ayahku. Apakah kamu ingin melihat kerja keras ayahku terbakar habis? Tetua ketiga berkata, tapi, yang mulia benar, formasi itu akan terbakar habis jika tidak dihilangkan. Kata tetua kedua dengan suara yang dalam. Pada saat ini, beberapa lubang telah terbakar habis dalam formasi pelindung klan oleh api alien tingkat Kaisar. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan bertahan lama. Cepatlah. Pangeran dari klan dunia bawah mendesak. Imam besar segera mengambil tindakan, menancapkan tongkat tengkiorak ke tanah, membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Bas! Dunia berguncang, dan formasi pelindung klan langsung menghilang tanpa jejak. Kesempatan telah tiba. Mata Tuan alis panjang berbinar dan dia berteriak kepada Ye Kui, kamu kutu kupret kecil, bakar mereka sampai mati dengan api yang aneh. Dan ketiga tetua serta yang lainnya tidak tahan. Sial, bahkan formasi pelindung klan tidak bisa menahan pembakaran api alien setingkat Kaisar, bagaimana bisa? Ye Changsheng, kudengar kamu adalah orang nomor 1 di daftar naga tersembunyi dan seorang jenius luar biasa di dunia kultivasi. Kamu tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu, kan? Ketika Pangeran Dunia Bawah mengatakan ini, hatinya ketukan. Dia berjudai. Saya yakin Ye Kui tidak akan menggunakan api aneh untuk membakarnya. Ye Kui berkata, Pangeran Klan Nether, apa yang kamu katakan tadi benar. Saya seorang jenius yang luar biasa di dunia kultivasi, dan saya tidak akan pernah menggunakan cara-cara tercela. Mendengar ini, Pangeran Klan Nether diam-diam menghela nafas lega. Namun, sebelum dia bisa benar-benar rileks, suara Ye Kui terdengar lagi. Namun, menggunakan api aneh untuk menghadapimu bukanlah tugas yang bodoh, kan? Bagaimanapun, api aneh adalah hal yang langka di dunia, terutama api aneh setingkat Kaisar, yang sangat sulit ditemukan. Merasa beruntung menemukannya. Juga, aku membantumu menghancurkan tulang dan menyelamatkan peti mati. Bukankah kamu harus mengucapkan terima kasih? Mendengar ini, wajah ketiga tetua berubah menjadi hijau. Dengar, apakah ini pembicaraan manusia? Sungguh binatang buas. Ye Changsheng, izinkan aku memberitahumu. Sebelum Pangeran Dunia Bawah bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat api besar mengalir ke arahnya. Ledakan. Api aneh setingkat Kaisar itu seperti gelombang laut yang mendidih, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan bergegas menuju Pangeran Dunia Bawah. Kemanapun nyala api pergi, udara tersulut, mengeluarkan suara, mendesis, dan seluruh dunia diwarnai biru oleh api yang mengerikan itu. Wajah Pangeran Dunia Bawah, tetua kedua, tetua ketiga, dan imam besar langsung menjadi pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Kui tidak peduli dengan apa yang disebut taktik curang, dan langsung menggunakan api aneh setingkat Kaisar untuk menyerang mereka. Tiba-tiba, mereka merasa seluruh badan mereka meleleh. Sungguh mengerikan. Mundur. Tetua ketiga berteriak keras, dengan sedikit gemetar di suaranya. Dia sangat menyadari kekuatan api aneh setingkat Kaisar. Jika dia terus tidak mundur, itu tidak menghormati kehidupan. Kutu kupret. Pangeran Dunia Bawah berdiri di sana, mengertakkan gigi, menatap Ye Kui, berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Kui. Dia benar-benar tidak mau mundur. Orang-orang diserang di rumah, tetapi jika mereka tetap mundur, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Namun, kekuatan api aneh itu begitu kuat sehingga dia tidak punya pilihan selain mundur. Hai umur panjang, bukan karena pangeran ini takut padamu, tapi jika dewa ingin orang mati, dia akan menjadi gila dan membuatmu sombong untuk sementara waktu. Lalu aku akan datang dan menanganimu. Dari klan Nether tidak berisik. Dia tidak menyuruh Ye Kui untuk mendengarkan. Ya, itu diberitahukan kepada tetua ketiga dan beberapa orang lainnya. Tetua ketiga dan yang lainnya terdiam ketika mendengar ini, dan mereka semua mengutuk Pangeran Dunia Bawah di dalam hati mereka. Sangat bangga. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya adalah ketika mereka hendak mundur, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saudaraku Ye, tidak.
Xiaodi bergegas keluar. Dia berbadan mungil, tapi dia berdiri teguh di antara api alien setingkat kaisar dan orang-orang di dunia bawah, merentangkan tangannya seolah dia ingin menggunakan badannya untuk memblokir serangan fatal bagi mereka. "Saudara Ye, tolong matikan api aneh itu," teriak Xiaodi dengan keras, dengan sedikit nada memohon dan mendesak dalam suaranya. Gerakan Ye Kui tiba-tiba berhenti, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Xiaodi akan tiba-tiba berdiri dan menjadi perantara bagi rakyat Hades. Api aneh setingkat kaisar berhenti di udara, dan api biru berkobar dengan liar, seolah menunjukkan kemarahannya kepada semua orang. "Xiaodi, apa yang kamu lakukan?" Ye Kui mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, "Orang-orang dari suku Nether ini telah melakukan segala macam hal buruk, tapi mereka tidak menganggapmu serius. Mereka tidak layak menjadi perantaramu untuk mereka." Xiaodi menggigit bibirnya, dengan sedikit air mata di matanya. Dia menoleh, menatap pangeran dunia bawah, dan kemudian menatap Ye Kui berkata, "Saudara Ye, saya tahu mereka telah melakukan banyak kesalahan, tapi hati saya benar-benar tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, akan terlalu kejam jika mereka dibakar hidup-hidup oleh alien. Api seperti ini, Tuan alis panjang ada di sini." Seseorang di samping sangat cemas sehingga dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan keras, "Xiaodi, mengapa kamu begitu bingung? Bukankah mereka kejam ketika mereka mengolah orang-orangmu menjadi nutrisi? Bukankah mereka kejam ketika mereka membunuh orang-orang di benua tengah? Juga, mereka akan melakukan apapun untuk menangkapmu. Jika mereka tidak membunuh mereka sekarang, lalu ketika mereka menemukan peluang, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Dengarkan nasihatku, jangan ikut campur, minggirlah." Xiaodi tidak tergerak, menatap Ye Kui dengan tegas, dan berkata, "Saudara Ye, aku tahu kamu bukan seorang pembunuh, tolong, hentikan api." Ye Kui menatap mata Xiaodi yang berkaca-kaca dan ragu-ragu. Tuan alis panjang dengan cepat mengirim pesan kepada Ye Kui dan berkata, "Anak kecil, jangan dengarkan dia, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya." Tidakkah Ye Kui tahu bahwa orang-orang dari klan Nether itu bukanlah lampu hemat bahan bakar? Namun, Xiaodi, Ye Kui dengan cepat membuat keputusan, menarik napas dalam-dalam, dan memadamkan api aneh setingkat kaisar. "Kamu beruntung hari ini. Xiaodi menjadi perantara untukmu. Demi dia, aku tidak perlu membakarmu sampai mati dengan api aneh." Ye Kui berkata dengan dingin, matanya akhirnya tertuju pada wajah pangeran dunia bawah, dan dia mengucapkan 3 kata. "Mari kita saling menantang." Bersambung.